Pengertian banjir. Banjir adalah kondisi ketika suatu wilayah tergenang air dalam jumlah yang besar dan meluap dari batas normal. Daratan yang biasanya kering menjadi terendam air. Banjir dapat terjadi secara perlahan maupun secara tiba-tiba. Jenis-jenis banjir. Banjir dapat diklarifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan penyebab dan karakteristiknya. Di antaranya, pertama, banjir bandang. Terjadi secara tiba-tiba dengan aliran air yang sangat deras dan volume air yang besar. Seringkali disebabkan oleh hujan di daerah pegunungan atau jebolnya bendungan alami. Banjir bandang sangat berbahaya karena datang dengan cepat dan dapat menghanyutkan apa saja yang dilewatinya. Banjir sungai. Terjadi ketika air sungai meluap dari alur sungai akibat curah hujan tinggi dalam waktu yang lama di daerah hulu sungai. Ketiga, banjir rob. Banjir air laut pasang. Terjadi di wilayah pesisir akibat kenaikan permukaan air laut saat pasang tinggi. Kondisi ini diperparah jika terjadi bersamaan dengan badai atau gelombang besar. Keempat, banjir genangan. Terjadi di dataran rendah akibat hujan lebat yang tidak dapat tertampung oleh sistem drainase. Banjir ini biasanya berlangsung lebih lama dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Kelima, banjir lahar dingin. Terjadi di daerah gunung berapi akibat material vulkanik. Abu pasir kerikil terbawa oleh air hujan dan mengalir seperti banjir bandang. Keenam, banjir lumpur. Mirip dengan banjir bandang, namun disebabkan oleh luapan lumpur dari dalam bumi. Lumpur ini bisa mengandung gas kimia berbahaya. Ketujuh, banjir air tanah. Terjadi ketika permukaan air tanah naik dan mengenangi wilayah yang rendah. Kedelapan, banjir selokan. Terjadi akibat solokan yang tersumbat dan meluap saat hujan deras. Setiap jenis banjir memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda, sehingga penanganan dan pencegahannya juga perlu disesuaikan. Halo teman-teman, saya Yolanda Arifah. Saya akan menjelaskan banjir di Indonesia. Banjir di Indonesia persebarannya terjadi di beberapa wilayah tertentu, terutama di daerah yang berbatasan dengan sungai, danau, dan pesisir pantai. Beberapa provinsi yang paling sering mengalami banjir adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, Aceh, Jawa Tengah, dan Riau. Berikut adalah beberapa wilayah yang rawan banjir di Indonesia. Provinsi yang sering terjadi banjir, yaitu yang pertama, Sumatera Utara, sering mengalami banjir akibat hujan lebat dan kondisi geografis yang rawan. Yang kedua, Jawa Barat. Banyak wilayah di Jawa Barat yang rawan banjir, termasuk Bandung, Bogor, dan Sukabumi. Ketiga, Aceh. Beberapa daerah di Aceh juga rawan banjir, terutama saat musim hujan. Keempat, Jawa Tengah. Daerah di Jawa Tengah seperti Semarang, Surakarta, dan kota Jogja juga sering mengalami banjir. Kelima, Riau. Beberapa daerah di Riau juga rawan banjir, terutama di wilayah pesisir. Keenam, Sumatera Barat. Beberapa daerah di Sumatera Barat juga sering mengalami banjir, terutama di daerah yang dekat dengan sungai. Ketujuh, Nusa Tenggara Barat. Wilayah ini juga sering mengalami banjir, terutama saat musim hujan. Kedelapan, Sulawesi Tengah. Beberapa daerah di Sulawesi Tengah juga sering mengalami banjir, terutama di daerah yang dekat dengan sungai. Kesembilan, Sulawesi Selatan. Beberapa daerah di Sulawesi Selatan juga sering mengalami banjir, terutama di daerah yang dekat dengan sungai. Kesepuluh, Kalimantan Selatan. Wilayah ini juga sering mengalami banjir, terutama saat musim hujan. Daerah yang rawan banjir biasanya terdapat di Kalimantan Selatan karena dekat dengan sungai. Kemudian ada juga beberapa titik-titik atau tanda-tanda daerah yang akan rawan banjir. Yang pertama, pesisir pantai. Biasanya, wilayah pesisir pantai sering terendam banjir karena pengaruh pasang surut laut dan hujan lebat. Kedua, daerah dekat sungai. Wilayah yang berbatasan dengan sungai sering mengalami banjir saat sungai meluap. Yang ketiga, daerah yang rendah. Wilayah yang terletak di daerah rendah juga lebih rentan terhadap banjir. Keempat, daerah dengan topografi yang terjal. Daerah dengan topografi yang terjal juga sering mengalami banjir karena air hujan mengalir dengan cepat dan memicu banjir. Halo, perkenalkan saya Puspardika Syifana Halawa. Di sini saya akan menjelaskan
Apa saja faktor yang dapat menyebabkan banjir? Banjir dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik alami maupun akibat aktivitas manusia. Berikut adalah beberapa penyebab utama banjir berdasarkan faktor alami. Yang pertama, curah hujan yang tinggi. Hujan lebat dengan intensitas tinggi dan durasi yang lama melebihi kapasitas penyerapan tanah dan sistem drainase. Kedua, meluapnya sungai. Volume air sungai yang meningkat drastis akibat hujan di daerah hulu, pencairan salju atau gletser yang terjadi di daerah tertentu, atau adanya bendungan alam yang jebol. Ketiga, pasang air laut atau banjir rob. Kenaikan permukaan air laut saat pasang tinggi, terutama jika bertepatan dengan badai atau gelombang besar, dapat menggenangi wilayah pesisir. Keempat, topografi dataran rendah. Wilayah dengan ketinggian rendah secara alami lebih rentan terhadap genangan air. Kelima, tanah yang jenuh air. Jika tanah sudah dalam kondisi yang sangat basah, air hujan tambahan tidak dapat meresap dan akan menjadi aliran permukaan yang berpotensi menyebabkan banjir. Selanjutnya adalah beberapa penyebab utama banjir berdasarkan faktor akibat aktivitas manusia. Yang pertama ialah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama ialah deforestasi, yaitu penebangan hutan secara liar yang mengurangi area resapan air, sehingga air hujan langsung mengalir ke permukaan dan meningkatkan risiko banjir. Bagian kedua yaitu alih fungsi lahan, yaitu perubahan lahan dari area hijau menjadi permukiman atau infrastruktur yang mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air. Yang ketiga ialah pengundulan hutan mangrove. Hutan mangrove berfungsi sebagai benteng alami yang melindungi wilayah pesisir dari gelombang tinggi dan banjir rob. Kerusakan pada mangrove menghilangkan perlindungan. 2. Sistem drainase yang buruk. Sistem drainase yang buruk terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama ialah drainase yang tidak memadai. Sistem drainase yang tidak dirancang dengan baik atau tidak mampu menampung volume air hujan yang tinggi. Bagian 2, saluran drainase yang tersumbat. Saluran drainase yang tersumbat sampah dan sedimentasi yang menumpuk di saluran drainase dapat menghambat aliran air. Bagian yang ketiga, pemeliharaan drainase yang kurang. Kurangnya perawatan rutin menyebabkan kerusakan dan penurunan fungsi sistem drainase. Yang ketiga, tata ruang yang tidak tepat. Pembangunan di daerah resapan air atau bantaran sungai dapat mempersempit ruang untuk aliran air dan meningkatkan risiko banjir. Yang keempat, pembangunan bendungan yang tidak tepat. Meskipun bendungan dibangun untuk mengendalikan banjir, perencanaan dan pengelolaan yang buruk justru dapat meningkatkan risiko banjir jika terjadi kegagalan struktur. Yang terakhir, pembuangan sampah sembarangan. Kebiasaan membuang sampah ke sungai atau saluran air dapat menyebabkan penyumbatan dan memperparah banjir. Pencegahan sebelum banjir terjadi dan penanganan darurat saat banjir melanda serta pemulihan setelah banjir surut. Yang pertama adalah pencegahan banjir atau upaya jangka panjang. Pengelolaan tata ruang yaitu zonasi, menentukan zona yang aman untuk pembangunan dan membatasi pembangunan di wilayah rawan banjir seperti daratan rendah dan bantaran sungai. Yang kedua, penanganan darurat banjir atau saat banjir terjadi, yaitu evakuasi, memindahkan warga dari wilayah terdampak banjir ke tempat yang lebih aman. Yang ketiga itu adalah pemulihan pasca banjir atau setelah banjir surut, yaitu adalah pembersihan, membersihkan wilayah yang terkena banjir dari lumpur, sampah, dan puing-puing.